Masa ibadah hari Sabat yang diberkati sudah tiba. Hari ini, mari kita ambil masa untuk merenungkan makna Paskah dengan melihat perintah Tuhan melalui khutbah yang bertajuk Paskah dan Perintah Tuhan. Pertama sekali, mari kita pastikan melalui Alkitab bahwa Tuhan menganggap perintahnya sebagai sesuatu yang penting. Sila buka buku Mazmur bab 119. Buku Mazmur bab 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku, bagaimana, mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Aku mencintai perintah Tuhan lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Seperti ini, Daud menegaskan kepentingan perintah Tuhan dalam buku Mazmur. Daud berminda seperti itu. Jadi, Tuhan memberi dia gelaran yang baik, orang yang berkenan di hatiku, bukan? Alkitab memberitahu kita betapa bernilainya perintah Tuhan. Ia lebih berharga daripada emas tua atau mana-mana harta yang berharga di dunia ini. Nilai selalunya relatif. Memandangkan kita banyak menggunakan air di rumah, tidak banyak orang menghargai air. Namun, di padang pasir yang tiada air, seseorang sangat memerlukan seteguk air untuk hidup. Dalam situasi yang terdesak itu, bagaimanakah nilai air jika dibandingkan dengan emas? Ia lebih bernilai. Dalam animasi Putra Mesir, ada satu ayat. Bagi domba yang tersesat, gembala lebih berharga daripada raja. Seorang raja mungkin pandai memerintah dan sangat mengasihi rakyat. Namun, dalam situasi itu, gembala lebih berharga daripada raja. Dengan ini, kita boleh berkata bahwa nilai boleh berbeza, bergantung pada situasi, tempat, dan keadaan. Apabila kita merenungi nilai di kerajaan syurga, orang di bumi ini tidak memahami nilai hari Sabat, perintah Tuhan, kebenaran, dan perayaan-perayaan lain. Namun, pada hari apabila semua manusia berdiri di depan tata penghakiman Tuhan, mereka akan memahami mengapa Alkitab berkata bahwa perintah Tuhan lebih bernilai dan berharga daripada emas tua. Di tempat yang ada banyak air, orang tidak tahu nilai dan kepentingannya. Namun, katakan Anda berada di padang pasir yang tiada air, tanpa setitik air pun untuk diminum. Dalam situasi yang begitu terdesak, meskipun ada harta yang paling bernilai di dunia, seperti belian atau emas, Anda tidak akan menukarkan seteguk air dengannya. Kalian, apabila kita memasuki syurga, kita pasti akan menyadari intipati sebenar semua firman Tuhan dan kebenaran. Tolong jangan abaikan atau menganggapnya tidak bernilai semasa di bumi ini. Semasa hidup di bumi ini, ada orang mungkin berfikir hari Sabat dengan hari Ahad hanya satu hari berbeza. Adakah ia bermasalah besar? Namun kita akan menyadari hari yang mana lebih berharga apabila kita berdiri di persimpangan antara syurga dan neraka, serta di depan tata penghakiman Tuhan. Namun pada masa itu, sudah terlambat untuk berpatah balik. Jadi, sekaranglah masa untuk kita lebih menghargai dan menghormati perintah Tuhan. Kita harus ingat bahwa masa peluang seperti itu telah diberikan kepada kita sekarang. Mengenai hari Sabat, ada orang mungkin berkata seperti, bukankah lebih baik melakukan sesuatu yang lebih seronok pada masa itu?
Namun, bagaimanakah Daud menganggap nilai perintah Tuhan? Dia menganggap nilainya lebih besar daripada emas tua. Daud ada kearifan seperti itu. Jadi Tuhan memanggil dia, orang yang berkenan di hatiku, bukan? Mari kita buka ke buku Ulangan bab 8. Sekarang, segala sesuatu yang kita kejar adalah untuk masa depan kita. Tujuannya adalah untuk berkat dan kebahagiaan kita. Jadi janganlah kita fokus pada masa sekarang. Kita semua harus memikirkan surga yang akan datang dan menjadi orang yang menghargai perintah Tuhan daripada apapun. Ulangan bab 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu bagaimana? Hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhanmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mengenai apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak, orang di dunia ini mungkin berfikir, apakah yang hebat dengan perintah itu? Adakah itu penting? Apakah masalah dengan hari Sabtu, hari Ahad, Paskah, atau Krismas? Banyak orang mungkin senang berfikir seperti itu, tetapi Tuhan kita, memang hal-hal sekarang adalah penting, tetapi apa yang paling kita perlukan ialah perintah Tuhan apabila Tuhan memberi kita warisan syurga yang kekal. Pada setiap saat di jalan iman padang gurun rohani di bumi ini, Tuhan mengajar kita kepentingan perintahnya. Semua ajarannya adalah untuk kita memahami apa yang lebih penting dan apa yang kurang penting. Jadi ada tertulis, Tuhan menguji kamu untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah kamu berpegang pada perintahnya atau tidak? Dalam arti kata lain, itulah ujian. Dalam situasi ini, adakah mereka mematuhi perintah Tuhan? Kalian, jika kita mengingkari perintah Tuhan, dalam apa jua situasi pun, kita akan menyesal. Mari kita sambung dengan buku Ulangan bab 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau, bagaimana? Berpegang pada perintah Tuhan, Tuhanmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Kita pergi ke ayat 11. Bagaimana? Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, Tuhanmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hukum Tuhan. Seperti contoh, sekarang Anda mungkin minum banyak air tanpa menyadari nilainya. Namun, seteguk air di padang gurun adalah lebih berharga daripada nyawamu. Sudah tentu, pada hari kita memasuki syurga yang kekal, Tuhan pasti akan buat kita menyadari nilai untuk berpegang pada perintahnya sehingga sekarang. Kita pergi ke buku Matius bab 28. Orang tidak menganggap perintah Tuhan sangat penting. Tetapi kita tidak perlu mengikut mereka. Kita harus mematuhi ajaran Tuhan dan mempercayainya, bukan? Matius bab 28. Mari kita lihat bab 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Bahkan pada saatnya yang terakhir pun, Dia menyuruh kita agar jangan melupakan apa yang telah Dia ajar dan perintahkan. Dan pergilah kepada semua bangsa dan ajarlah mereka melakukan semuanya itu. Dia mengajar kita hal-hal kerajaan surga abadi yang akan kita hidup selama-lamanya, bukan hal-hal yang sementara di bumi ini. Sehingga saat itu juga, Tuhan membimbing kita di bumi ini untuk belajar dan mematuhinya. Dalam buku Matius bab 28, Yesus berpesan, ajarlah semua bangsa melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan sampai akhir. Antara apa yang Dia perintahkan, mari kita lihat Paskah pada hari ini. Buku Matius bab 26, buku Matius bab 26 ayat 17 tertulis, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Sehingga masa itu, orang Yahudi menyambut Paskah dengan menyembelih domba dan kambing. Namun, Yesus menyediakan Paskah dengan roti dan air anggur. Kita sudah tahu bahwa mereka mempersiapkan dan menyambut Paskah. Namun hari ini, mari kita melihatnya sekali lagi. Kita pergi ke ayat 26. Ayat 26 tertulis, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Roti Paskah melambangkan tubuh Kristus yang kudus, dan air anggur Paskah melambangkan darah yang Dia tumpahkan di atas salib. Katanya, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bagaimanakah orang yang tidak makan daging dan darahnya? Mereka tiada kehidupan. Mereka ialah orang mati. Orang yang melakukannya ada kehidupan kekal. Katanya, dan Dia membuat perbezaan besar antara kedua-duanya. Ada orang berkata seperti, walaupun saya tidak menyambut Paskah, saya hidup dengan baik. Walaupun tidak menyambut Paskah, saya masih dapat mengatasi kesukaran. Namun, Tuhan memberikan Paskah pada zaman ini karena ada satu siri peristiwa yang memerlukan penyambutan Paskah pasti akan timpa semua manusia. Hari ini, orang yang jahil berkata dengan cuai seperti itu. Namun, semua perintah yang Tuhan berikan ada tujuan dan masa apabila ia diperlukan. Dari awal hingga akhir, Tuhan melihat segala sesuatu dan memesan kita, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita dapat mencari babak Dia menekankan ini berulang kali dalam buku Matius bab 28. Pada hari Paskah, Yesus mengadakan perjanjian dengan roti dan air anggur Paskah, yang melaluinya manusia dapat diampunkan dosa selama-lamanya dan memasuki surga yang kekal. Mungkin Anda berfikir, tiada perbezaan besar antara orang yang menyambut Paskah dengan orang yang tidak. Namun, apabila masanya telah tiba untuk pergi ke surga yang kekal, orang yang tidak mengambil bahagian dalam darah Kristus melalui Paskah tidak dapat lepas. Ini kerana Tuhan telah menubuhkan perjanjian untuk mengampunkan dosa melalui darah Kristus. Kerajaan surga bukan tempat bagi pendosa. Itulah tempat yang tiada dosa. Ini kerana upah dosa ialah maut. Orang yang berdosa akhirnya harus mati. Namun, surga ialah jenis tempat apa?
Alkitab tertulis bahwa itulah tempat yang tiada lagi kematian. Jadi badan yang fana tidak dapat pergi ke syurga. Itulah tempat untuk orang yang telah dijanjikan pengampunan dosa dan kehidupan kekal di bumi ini. Tempat yang dapat orang seperti itu pergi ialah syurga yang kekal, bukan? Untuk bawa manusia ke syurga yang seperti itu, apakah peraturan kebenaran yang ditubuhkan di bumi ini? Paskah. Apakah yang ada dalam Paskah? Buku Matius hanya menyambut pengampunan dosa. Dalam buku Yohanes bab 6 pula, ia dinyatakan sebagai kehidupan kekal. Ini kerana apabila kita diampunkan dosa, kita juga diberikan berkat kehidupan kekal, bukan? Mari kita lihat buku Yohanes bab 6 ayat 52. Ayat 52 tertulis, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu. Sini, daging dan darah anak manusia merujuk kepada roti dan air anggur Paskah yang Yesus katakan, inilah tubuhku dan inilah darahku, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dia menjelaskan bahawa roti dan wain Paskah ialah daging dan darah anak manusia, bukan? Hanya orang yang makan dan minumnya ada kehidupan. Orang yang tidak melakukannya tidak ada kehidupan. Dalam kata lain, mereka adalah mati, bukan? Alkitab mengajar kita bahawa orang yang tidak ada daging dan darah Kristus, di dalam mereka semuanya dianggap mati. Jika seseorang tidak menyambut Paskah, dia tidak dapat memasuki syurga, walaupun dia rajin mengkaji Alkitab dan memahami semua ajarannya. Ini kerana tiada orang dapat memasuki syurga tanpa perjanjian Tuhan. Yesus sudah mengatakan penghakiman, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Mari kita lihat ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, orang yang makan roti dan minum air anggur Paskah, yaitu orang yang menyambut Paskah, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Akhirnya, di manakah kita dapat cari berkat pengampunan dosa dan kehidupan kekal? Ia terkandung dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Orang yang makan daging dan minum darah Kristus ada kehidupan kekal. Yesus mendedahkan kebenaran ini kepada kita melalui Alkitab yang boleh dianggap sebagai mikroskop rohani. Kita harus percaya kebenaran ini sebagaimana adanya. Inilah apa yang dipastikan dan dijanjikan Tuhan. Kita sambung dengan ayat 55. Ayat 55 tertulis, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan apa? Hidup oleh aku. Walaupun betapa bagus sebuah muzik, orang yang mati tidak dapat merasai keindahannya. Walaupun suatu pemandangan betapa mempersonakan, mereka pun tidak dapat memuji. Kenapa? Kerana mereka mati. Dalam keadaan mati, mereka tidak dapat melihat atau mengalami apa-apapun. Jadi kita harus ada kehidupan. Bagaimana? Kita harus makan daging dan minum darah anak manusia. Dalam erti kata lain, apabila daging dan darah Kristus berada di dalam kita. Jadi, bagaimanakah kita boleh mengabaikan, meremehkan, dan menolak perintah Tuhan Paskah? Ini ialah ajaran Yesus. Dia berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Apalagi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Sebab itulah Rasul Paulus pergi sejauh ke Korintus di Eropa. Kawasan Korintus terletak di Eropa. Apakah yang diberitakan di sana? Dia memberitakan Paskah. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 10 ayat 16. Bab 10 ayat 16 tertulis, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah apa? Persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apakah cawan pengucapan syukur yang persekutuan dengan darah Kristus dan roti yang kita pecah-pecahkan yang persekutuan dengan tubuh Kristus? Roti dan air anggur Paskah. Teruskan dengan ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua, bagaimana, mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 11. Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Rasul Paulus bahkan pergi ke Korintus dan mengajarkan firman kebenaran. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 11 ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Tuhan dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah apa? Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai dia datang ke bumi ini, apakah yang harus dibuat dengan kebenaran ini? Kebenaran ini harus diberitakan secara berterusan. Namun, orang tidak melakukannya. Kenapa tidak? Karena mereka tidak mengenali dan memahami kepentingan Paskah serta perintah Tuhan. Tuhan menyadarkan kita bahwa kebenaran yang sangat diperlukan di gereja Tuhan ialah Paskah dan roti serta air anggur Paskah, bukan hanya roti dan air anggur sahaja. Makanan itu bermaksud, aku akan membawa daging dan darah Kristus di dalam aku. Perjanjian yang memenuhi kebenaran, aku akan berada di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, ialah Paskah. Sebab itulah perintah Tuhan, termasuk Paskah, lebih berharga dan bernilai daripada emas tua. Namun, orang tidak tahu nilainya. Tiada orang betul-betul memahaminya. Namun tidak lama kemudian, ada perbezaan yang jelas antara orang yang memilikinya dengan orang yang tidak. Tuhan akan membezakan semuanya. Tuhan akan berkata, kamu ada meteraiku, atau walaupun kamu berseru Tuhan, Tuhan, bernubuat dan bangga untuk mengusir syaitan, kamu tidak ada meteraiku. Tuhan akan memisahkan mereka seperti Dia memisahkan domba dengan kambing. Mengikuti ajaran Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Orang kudus gereja awal pergi sejauh ke Eropa. Negara Israel berada di Asia. Mereka pergi dari Asia ke Eropa, menginjil dan menghantar surat. Mereka menegaskan, inilah apa yang harus kamu lakukan. Dan berkata, kebenaran ini tidak boleh diberhentikan. Secara berterusan, mereka menegaskan bahwa kebenaran ini harus diberitakan sampai hari Tuhan datang sekali lagi. Kita lihat bab 5. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 5 ayat 7. Bab 5 ayat 7 tertulis,
Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab, siapa? Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, bagaimana? Sambut perayaan. Perayaan di sini merujuk kepada Paskah, betul? Jadi kita harus sambut Paskah. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Seperti ini, orang Ibrani yang tinggal di Israel pergi dari Asia ke Eropa untuk menginjil dan menegaskan penyambutan Paskah. Rasul Paulus pergi ke Korintus di Eropa, menginjil, dan menghantar surat kepada orang di sana dan berkata, kita tidak boleh melupakan Paskah. Inilah ajaran Tuhan kepadaku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Aku bukan menginjil kepadamu karena arahan orang lain. Semua yang aku sampaikan datang daripada Tuhan. Kalian, apakah yang Tuhan katakan tentang ini dalam perumpamaan lalang dan gandum dalam buku Matius bab 13? Kumpulkanlah terlebih dahulu lalang itu dan ikatlah bekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu dan bawalah ke dalam lumbungku. Dalam perumpamaan itu, lalang ialah orang yang tidak mematuhi perintah Tuhan dan gandum ialah orang yang mematuhinya, bukan? Paskah ada makna yang begitu penting. Itulah hari kita diakui sebagai umat Tuhan, menerima meterai, pengampunan dosa, dan janji kehidupan kekal. Jadi sekarang, festival penginjilan Paskah dijalankan di seluruh Korea dan seluruh dunia. Semoga melalui festival penginjilan Paskah ini, semua ahli keluarga Sion akan membimbing banyak roh kepada keselamatan dan kebenaran, agar kita dapat menerima kasih dan berkat Tuhan. Selain itu, janganlah kita hilang kebanggaan dan keyakinan karena menyambut Paskah. Siapa selalu berada di dalam kita, Tuhan sudah memberi kita daging dan darahnya, jadi Dia berjanji, aku tinggal di dalam kamu. Orang yang tiada daging dan darahku, tiada kehidupan. Dalam kata lain, Tuhan tidak tinggal di dalam mereka, bukan? Bahwa berkat Bapa dan Ibu, kita telah memasuki kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Dengan harap kita memberikan kesyukuran, kemuliaan, dan pujian abadi kepada Tuhan Elohim kerana membiarkan kita menyadari kebenaran ini dan menerima keselamatan. Saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.